Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Vina ya. Kali ini saya ingin membahas tentang nyeri bau ya. Nyeri bau itu bisa disebabkan karena kita malas bergerak ya, terutama kalau tidur tidak bergerak, mungkin karena terlalu nyenyak begitu ya. Kemudian bangun-bangun pagi sudah sakit nih, bisa leher, bisa baunya juga ya. Kalau leher sudah saya bahas beberapa bulan yang lalu ya. Nanti kalau memang teman-teman mau tahu, silahkan di-scroll di uploadan yang terdahulu, oke? Nah, bau itu kalau sudah sakit, misalnya ototnya ya, terutama ototnya tuh melengker gitu ya, jarum gitu. Kalau itu mudah, jadi cuma dipijet-pijet, diinter-inter gini, atau yang disebut akupresur ya. Biasanya bisa juga dengan kompres hangat, ada di apotek, dikasih air panas kemudian ditempelkan di sini ya. Kalau masih tidak bisa dikasih balsam, koyo. Tapi kalau tidak bisa, dikasih anti nyeri ya. Anti nyeri bisa dibeli di toko obat atau supermarket, minimarket. Itu biasanya ada yang seperti Panadol, Remasil otot, dan rematik itu ya, untuk rematik, atau Botrek juga bisa ya, atau Salidon bisa juga, atau Naspro, asalkan kalau Naspro itu tidak ada nyeri di ulu hati ya. Kalau nyeri di ulu hati nanti makin nyeri ya. Diminum dengan air hangat saja, tidak usah teh ya, karena ada sebagian yang tidak tahan juga dengan teh kopi kalau mahnya ulu hatinya sakit ya. Jadi diminum dengan air putih yang bagus. Tapi kalau tidak bisa, boleh dengan pisang. Biasanya ya, pisang seperti tetangga sebelah saya ini kalau minum obat pakai pisang begitu, atau pakai buah-buah yang lain, silahkan. Tapi lebih bagusnya itu pakai air hangat ya. Dan jangan lupa digerakkan, walaupun sakit tetap digerakkan ya. Jadi geraknya ke segala arah, bisa begini, begini sampai ke atas begitu ya, diputar ke belakang, ke depan begitu. Kemudian begini juga bisa ya. Ini juga bisa untuk otot-otot dada itu juga, karena memang nyeri bau itu tidak hanya otot di bau saja, tapi di dada juga. Biasanya itu di dada, di sini ya, supraclavicula ini namanya. Kemudian di sini juga otot-ototnya yang menopang sendi shoulder ini ya. Jadi di sini, kemudian di sini. Nah, itu di masas atau dipijat-pijat pakai balsam atau minyak zaitun juga bisa ya.
Nah, kalau digerakkan begitu, kemungkinan untuk jadi yang lebih lanjut itu sangat minim sekali ya. Tapi kalau tidak digerakkan, malas karena sakit tidak mau minum obat misalnya, nah itu bisa saja berlanjut ya, berlanjut sampai ke persendian. Kalau sudah di persendian, nanti persendiannya kaku, begini aja sakit ya, begini aja sakit, apalagi digoyang-goyang begini ya, diputar-putar begini, itu sakit. Nah itu nanti bisa terbentuk namanya frozen shoulder ya. Frozen shoulder ini disebabkan karena sendi itu sendiri, jadi persendian ini kaku, jadi keras begitu ya, tidak bisa digoyangkan begitu ya. Tapi untuk melatihnya kalau seperti itu begini ya, ini kalau yang lalu-lalu itu biasanya pakai meja, bantuan meja, kemudian diginikan ya, di meja, di atas meja itu kan sendinya di atas meja, kemudian bisa juga yang pakai tembok yang begini. Nah ini begini ya. Nah kalau misalnya kita lagi di luar atau kita malas pakai alat bantu, bisa dengan begini ya. Ini tangannya, ini punggung tangan kan menghadap ke kamera ya. Ini bisa diputar dikit begini ya, sampai ini maksimal begini ya. Nah setelah itu diputar lagi ke belakang sehingga ini menghadap ke depan ya. Tapi memang itu sakit sekali ya di sini ya. Nah itu lebih efektif daripada pakai meja begini atau pakai begini itu ke dinding ya. Itu lebih efektif begini gitu, latihan terus begini ya. Ada berapa kali, 10 kali atau pagi 10 kali, siang 10 kali, sore 10 kali, mau tidur juga 10 kali begitu ya. Pasti nanti cepat lunaknya ini persendiannya itu. Biasanya disebabkan yaitu tadi dari lapisan, jadi berlapis-lapis ya. Dari lapisan terluar itu ada kapsul dari persendian itu sendiri, kemudian dari ligamen-ligamennya yang ada di situ di sendi itu, jaringan ikatnya, kemudian dari cairan sendinya itu sendiri yang habis. Nah kalau sudah seperti itu, kita harus memproduksi cairan sendi itu sendiri. Bagaimana caranya? Yang mudah dan murah itu biasanya pakai telur ayam ya. Bagaimana cara meminum telur ayam mentah supaya kita tetap sehat dan sejahtera tentunya ya, karena kita bisa bekerja kan. Kalau kita sehat, kita bisa bekerja, bisa cari duit ya. Bagaimana caranya? Nah itu bisa dilihat di uploadan video-video saya yang terdahulu. Ada 2 video di situ ya. Silakan. Yang satu sudah masuk playlist dan yang satu lagi masih belum saya masukkan di playlist. Di playlist bisa dicari di bagian peremajaannya biar tetap awet muda meskipun usianya sudah lanjut. Jadi nanti kalau misalnya ada pernyataan-pernyataan saya yang kurang jelas,
bisa ditanyakan di video sebelumnya, sebelum uploadan video ini ya. Nanti saya bantu jawab sesuai dengan ilmu yang saya miliki tentunya. Dan bisa juga itu tadi sampai di cairan ya. Kalau misalnya dari tulang rawan atau tulangnya sendiri, nah itu juga membutuhkan, kalau tulang rawannya bisa disembuhkan dengan telur tadi, tapi kalau tulangnya itu kalau misalnya patah atau bagaimana, itu nanti dioperasi ya, harus dioperasi. Begitu pertemuan kali ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi